Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Kadek Warti dengan NIM 2020-143556 kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi organisasi gerak pramuka guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam yang sangat saya hormati. Sebelum memasuki pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu organisasi gerak pramuka, ada pun beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, struktur organisasi pramuka. Yang kedua, peran majelis pembimbing. Yang ketiga, fungsi kuartir-kuartir. Yang keempat, gugus depan. Nah, dalam organisasi gerak pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi anggota gerak pramuka yang meliputi pramuka siaga yaitu 7-11 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega yaitu 21-25 tahun. Kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korup pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan atau organisasi pramuka mulai dari tingkatan yang paling bawah. Gerak pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun organisasi gerak pramuka dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga organisasi berjalan dengan efektif. Struktur organisasi gerak pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerak Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Dalam keputusan ini juga diatur tentang tugas pokok dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam organisasi gerak pramuka. Berikut dapat kita perhatikan gambar struktur organisasi gerak pramuka. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan di dalam organisasi kepramukaan ada yang biasa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketuai secara ex officio. Yang pertama di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua di tingkat daerah atau Mabida oleh Gubernur. Yang ketiga di tingkat cabang atau Mabicap oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat di tingkat ranting atau Mabiran diketuai oleh Camat. Yang kelima sedangkan di tingkat gugus depan Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat Saka atau Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi departemen terkait.
B. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Gerak Pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah gerak pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerak pramuka. C. Kuartir dan koordinator gudeg merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerak pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat yang pertama nasional, disebut Kuartir Nasional atau Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti yaitu 5 tahun. Yang kedua daerah, disebut Kuartir Daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti yaitu 5 tahun. Yang ketiga cabang, disebut Kuartir Cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau mucap dengan masa bakti yaitu 5 tahun. Yang keempat ranting, disebut Kuartir Ranting atau Kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti yaitu 3 tahun. Yang kelima gugus depan, yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasi oleh koordinator gudeg atau Korgudeg, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. D. Gugus depan, gugus depan pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerak pramuka. E. Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. F. Badan Kelengkapan Kuartir merupakan badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir meliputi yang pertama Dewan Kehormatan, yang kedua Lembaga Pendidikan Kader Gerak Pramuka yang terdiri atas Lemdiknas atau di tingkat nasional, Lemdikda di tingkat daerah, dan Lemdikacap di tingkat cabang. 3. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau yang disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional di tingkat nasional, DKD atau Dewan Kerja Daerah di tingkat daerah, DKC atau Dewan Kerja Cabang di tingkat cabang, dan DKR atau Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting. 4. Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. 5. Pembantu andalan. 6. Badan Usaha Kuartir. 7. Satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. 8. Staf Kuartir. G. Pramuka Utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau Presiden. H. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerak pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas yang pertama Musyawarah Nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Munas terdiri atas utusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. 2. Musyawarah Daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Musda terdiri atas utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. 3. Musyawarah Cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta mucap terdiri atas utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. 4. Musyawarah Ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta musran terdiri atas utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgudeg,
Mabi Desa, Gudep, dan Mabigus. 5. Musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta Mugus terdiri atas utusan atau wakil Gudep dan Mabigus. Selanjutnya yaitu peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk itu. Pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat Gudep dan Saka, majelis pembimbing ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir dan gugus depan atau Saka di tingkat masing-masing. Artinya memberi bimbingan mengandung makna memberi tuntunan, pengarahan, saran, dan nasihat dalam permasalahan moral, mental, psikologi untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan kuartir, memberi bantuan yang mengandung makna untuk membuka jalan, mengusahakan adanya suatu kesempatan, dan mengusahakan fasilitas baik dalam permasalahan organisasi, personel, saran, perasaan, fasilitas, dan keuangan. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan Saka. Majelis pembimbing sendiri diketuai secara ex officio di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia, di tingkat daerah atau Mabida oleh Gubernur, di tingkat cabang atau Mabicap oleh Bupati atau Wali Kota, di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat, sedangkan di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat Saka atau Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi departemen terkait. Fungsi kuartir-kuartir. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. A. Seorang ketua. B. Beberapa orang wakil ketua yang merangkap sebagai ketua bidang. C. Seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain. D. Seorang bendahara jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam gerakan pramuka. Manajemen atau pengelolaan kuartir disentralisasi sesuai struktur kewilayahan administratif pemerintah, yaitu dari pusat atau Kuarnas, provinsi Kuarda, kabupaten Kuarcap, sampai kecamatan Kuaran. Dalam pengelolaan personel, material, dan keuangan, kuartir merupakan suatu organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada musyawarah tingkat masing-masing. Adapun beberapa fungsi kuartir. Fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai dengan ranting adalah sebagai berikut. A. Kuarnas. Kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategi untuk kurun waktu tertentu. B. Kuarda. Pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. C. Kuarcap. Pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan gudeg dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya. D. Kuaren. Membantu Kuarcap dalam pengendalian organisasional. Kuartir ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudeg dan Saka dalam wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Satu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu gugus depan. Gugus depan atau gudeg adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka.
yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerak Pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pengakalan keanggotaan peserta didik. Anggota putra dan putri dihimpun dalam gudeg yang terpisah, masing-masing merupakan gudeg yang berdiri sendiri. Gudeg luar biasa adalah gudeg yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam gudeg sendiri. Gudeg lengkap terdiri atas satu perindukan siaga, satu pasukan penggalang, satu ambalan, penegak, dan satu rancangan pandega dengan pengertian sebagai berikut. 1. Istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut barung. 2. Satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. 3. Satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. 4. Satuan pramuka pandega disebut rencana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. 5. Sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar satuan tugas atau pekerjaan. 6. Pemimpin adalah sebutan bagi peserta didik yang memimpin suatu tingkat regu ke bawah. 7. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Adapun beberapa tujuan gudeg adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan 1. Membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. 2. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 3. Menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan, sehingga para anggota Gerak Pramuka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, berwatak dan berbudi luhur, percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.